Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk cetakan atau loyang yang kita gunakan di sini, saya menggunakan yang ukuran 20x20. Boleh pakai loyang, juga boleh pakai tempat, yang penting tahan panas ya teman-teman. Kemudian kita oles dengan margarin. Nah, selanjutnya saya taburkan dengan tepung terigu. Jadi margarinnya harus merata kita oleskan. Kemudian untuk tepungnya juga sama, boleh kita goyang-goyang seperti ini agar semua sisi yang sudah kita olesi dengan margarin terkena dengan tepung. Nah, jika udah rata seperti ini, kita sisihkan dulu ya untuk loyang atau cetakannya. Bahan pertama saya menggunakan tepung terigu. Nah, ini takaran sendok munjung ya. 1 sendok ini kurang lebih 20 gram. Saya menggunakan 9 sendok makan ya, atau 180 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tidak lupa saya juga menggunakan tepung maizena atau tepung jagung. Nah, ini kita gunakan 1 sendok munjung. Nah, ini lebih banyak ya. Jadi ini 1 sendoknya sekitar 25 gram. Kita gunakan aja 25 gram untuk tepung maizena. Selanjutnya saya juga menggunakan susu bubuk. Di sini saya pakai yang Denkau, satu bungkusnya sebanyak 27 gram. Nah, agar makin harum, tidak lupa saya tambahkan perisa vanili. Di sini kita gunakan sebanyak kurang lebih setengah sendok teh ya teman-teman. Nah, ini agar nanti kue yang kita bikin, kue bolu menteganya ini jadi harum banget. Selanjutnya tidak lupa saya gunakan juga baking powder. Nah, untuk penggunaan baking powder ini saya gunakan sekitar setengah sendok teh ya teman-teman. Nah, segini. Kemudian semuanya kita aduk. Nah, ini kita campurkan secara merata ya. Oke, kalau udah merata boleh kita goyang-goyang seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Saya ambil wadah yang lebih besar atau mangkok yang lebih besar. Kemudian di sini kita menggunakan margarin mix mentega ya. Ini saya pakai yang Palmia Royal. Jadi ini ada campuran butter atau menteganya jadi lebih harum. Kita gunakan 1 bungkus sebanyak 200 gram. Juga boleh menggantinya dengan Blue Band Cake and Cookie. Kemudian di sini saya menambahkan gula halus sebanyak 9 sendok makan atau setara dengan 180 gram. Jadi sama banyaknya dengan tepung terigu ya untuk gula halusnya. Nah, kita ratakan pakai sendok. Kalau udah mulai rata penyebaran gula halusnya, baru setelah itu kita mixer. Kita boleh gunakan secara bertahap, gunakan kecepatan rendah, kemudian sedang, kemudian baru ke tinggi. Nah, ini kita mixer, kita ratakan sampai margarin atau menteganya itu berubah menjadi warna putih ya teman-teman, dan teksturnya itu jadi lembut banget. Barulah setelah itu kita sediakan tadi tepung yang udah kita campur dengan beberapa bahan. Kemudian kita akan memasukkan telur. Nah, untuk telur di sini saya menggunakan sebanyak 4 butir ukuran sedang. Kemudian nanti kita mencampurkan telurnya itu secara bertahap ya teman-teman. Misalnya 1 telur, kemudian kita tambahkan 4-5 sendok tepung, barulah setelah itu kita mixer kembali. Nah, begitu seterusnya. Jadi untuk penambahan telurnya 4 butir, kemudian untuk tepungnya tadi kita habiskan, tapi dengan cara tadi udah kita campur semua ya bahannya. Nah, ini kita masukkan lagi, ini telur yang kedua, ketiga, kemudian tepungnya. Nah, kita aduk rata atau kita mixer sampai semua bahan tercampur rata ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau udah tercampur rata, di sini saya menggunakan susu UHT sebanyak 60 ml. Nah, kita aduk lagi. Jadi untuk penggunaan susu UHT-nya nggak banyak. Nah, kita pakai yang full cream agar nanti rasanya lebih creamy dan adonannya ini juga lebih moist ya. Nah, ini kita mixer lagi sebentar. Oke, ini untuk adonannya udah selesai. Sekarang kita tambahkan topping. Saya menambahkan seres. Nah, ini 1 bungkusnya 90 gram, tapi kita nggak gunakan semua. Jadi saya cuma gunakan sekitar setengah bungkus aja atau sebanyak 45 gram ya teman-teman untuk seresnya. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai juga nggak masalah. Ini hanya untuk sebagai pelengkap dan nanti jadi lebih enak. Nah, cukup kita tambahkan setengah, kemudian boleh kita aduk, kita ratakan. Jadi ini adonan untuk bolu menteganya udah selesai, tinggal pemberian topping aja. Oke, sekarang kita ambil tadi loyang yang udah kita balur dengan margarin dan juga dengan tepung. Kita langsung masukkan adonannya. Jadi ini adonannya belum kita masak atau kita bakar aja udah harum teman-teman, apalagi nanti kalau kita bakar. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan 2 teknik masak atau 2 cara. Yang pertama kita menggunakan oven tangkring dan yang kedua kita menggunakan oven listrik, dan juga bisa kita kukus ya teman-teman. Tapi nanti kalau kita kukus bagian atasnya tuh dia nggak akan berwarna coklat. Nah, ini kita boleh ratakan bagian atasnya agar nanti hasilnya cantik. Nah, ini yang saya ratakan untuk yang kita bakar dengan oven listrik. Nah, oke, sekarang kita akan langsung membakarnya ya. Pertama-tama saya akan kasih tutorial untuk yang pakai oven tangkring. Jadi kalau pakai oven tangkring ini kita memasaknya lebih cepat.
Cuma nanti mungkin masaknya itu dia enggak seperti oven listrik. Nanti akan saya lihatkan perbedaannya. Nah, ini kita bakar kurang lebih 30 menit. Kemudian ini yang pakai oven listrik. Nah, untuk yang oven tangkring tadi kita boleh gunakan api lumayan besar ya. Nah, ini kita setting. Tadi udah saya hidupkan atau saya panaskan kurang lebih 10 menit dengan api atas bawah. Kemudian ini kita akan bakar selama kurang lebih 40 menit menggunakan api bawah. Kemudian untuk Celciusnya kita menggunakan kurang lebih 170 sampai 180 Celcius untuk suhu panasnya. Kemudian untuk waktunya 40 menit dan api bawah ya teman-teman. Nah, ini untuk yang oven tangkring. Jadi yang untuk oven tangkring ini lebih cepat matang ya teman-teman, hanya 30 menit dia udah matang seperti ini. Nah, cuman bagian atasnya agak pecah ya, nggak apa-apa, ini tetap rasanya enak. Kemudian kita akan cek tadi yang oven listrik. Nah, ini jadi tadi 40 menit saya gunakan api bawah, kemudian 10 menit berikutnya saya gunakan api atas bawah. Jadi total memasaknya kita gunakan waktu 50 menit. Kemudian tadi memanaskannya 10 menit. Jadi kalau pakai oven listrik lebih lama ya teman-teman, tapi hasil atasnya tuh mulus banget seperti ini ya, cantik. Nah, sekarang kita akan coba belah yang pakai oven tangkring. Kita akan lihat bagian dalamnya. Jadi kalau dilihat yang oven tangkring ini warnanya tuh lebih soft ya. Jadi dia coklatnya tuh merata. Nah, ini hasilnya. Jadi ini aromanya harum banget. Kemudian untuk rasanya jangan ditanya, ini enak. Nanti kita akan coba potong semuanya. Kita akan lihat apakah merata dan mengembang secara sempurna. Nah, ini yang kita bakar menggunakan oven tangkring. Cuman ada sedikit sompel di bagian atasnya, tapi nggak masalah, rasanya tetap enak. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita bakar pakai oven tangkring, dia tuh mengembang secara sempurna dan lembut banget. Sekarang kita akan cek yang kita menggunakan oven listrik. Nah, ini dia. Jadi warna bagian atasnya lebih coklat, tapi dia lebih mulus teman-teman. Kemudian akan kita potong, kita akan lihat juga isinya apakah sama dengan yang kita bakar menggunakan oven tangkring. Kalau teman-teman nggak punya oven juga bisa kok kita kukus, tapi nanti warna bagian atasnya nggak akan senice ini ya, nggak akan secoklat ini. Nah, ini ya teman-teman, hasilnya sama, ini juga harum. Tapi saya rasa ketika kita menggunakan oven tangkring itu dia mengembangnya lebih maksimal ya teman-teman. Mungkin karena dia panasnya memang dari api kompor ya. Nah, kemudian ini kita belah, kita akan lihat apakah sama lembutnya dengan yang tadi kita gunakan oven tangkring. Ini resepnya sama, kemudian aromanya juga sama ya, sama-sama harum. Nah, sekarang kita akan rasa. Nah, ini ya, jadi dia sama-sama lembut, kemudian dia juga mengembang. Nah, cuman kalau kita gunakan oven listrik dia agak lebih basah ya hasilnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Ini resep bolu mentega, selamat mencoba di rumah. Jangan lupa bantu dukung terus channel ini ya. Salam dari saya, Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum.